Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, Bapak-bapak dan Ibu sekalian jamaah pengajian tafsir Al-Kahfi. Alhamdulillah sekarang sudah pukul 20.15. Tibalah saatnya kita memulai kajian tafsir Al-Kahfi pada malam ini insyaallah 24 Februari 2021. Sambil menunggu bergabung Ustaz Hasan Sohibi, mungkin saya isi waktu mereview kajian yang Rabu yang lalu. Saya share screen. Sebelum kita mulai, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga menambah iman dan takwa kita. Kita melanjutkan surat Al-Kahfi, ya. Sebelumnya sudah dijelaskan ayat yang kemarin, yaitu auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza balagu maqlibasy syamsi wajadaha taqrubu fi airin hami'ati wa wajada 'indaha qauma qulna ya zal qarnain imma an tu'adziba wa imma an tattakhiza fihim husna. Jadi Raja Zulkarnain ini yang sangat berpengaruh, yang sangat kuat pengaruh kuasanya di bumi pada masa itu, membentang dari timur dan barat, raja yang beriman kepada Allah dan gemar berkunjung ke wilayah kekuasaannya karena beliau ingin menjamin agar warganya hidup aman, tentram, yang kedua warganya sejahtera dan berkeadilan, sehingga Raja Zulkarnain selalu menginspeksi, memeriksa wilayahnya. Kali ini Raja Zulkarnain, hamba Allah Zulkarnain, berjalan ke arah barat, ya. Hatta ketika sampailah Raja Zulkarnain ke arah tenggelamnya matahari, Zulkarnain melihat pada titik itu, posisi itu, taqrubu fi airin hamiatiu, di mana matahari tenggelam terlihat di dalam air yang panas yang berwarna lumpur kehitaman. Wa wajada indaha, dan Zulkarnain menemukan juga bahwa pada posisi daerah tersebut ada sebuah kaum, sebuah penduduk, warga yang sepertinya ini belum beriman dan suka berbuat kekafiran dan kerusakan. Kemudian Allah berfirman, Allah berfirman kepada Zulkarnain, ya Zulkarnain, wahai Zulkarnain, ada dua pilihan di sini. Imma an tu'adziba, apakah engkau akan menghukum kaum itu yang kafir dan berbuat kemaksiatan, wa imma, atau antatahidza fihim husna, engkau berbuat baik kepada kaum itu. Pilihan dari Allah SWT. Dan kemudian Zulkarnain memilih pilihan yang kedua, yaitu berbuat baik kepada kaum itu. Zulkarnain berkata, qala amma man zalama fasawfa nu'adzibuhu tsumma yuraddu ila rabbih fayu'adzibu azaban nukra. Maka Zulkarnain berkata, barang siapa yang berbuat zalim, kekafiran, kemusyrikan, maka nanti nu'adzibuhu, kami akan mengazab orang itu, warga itu, summa, kemudian mengembalikan mereka kepada Tuhannya, dan Tuhan nanti Allah akan fayu'adzibu, akan mengazab mereka dengan azab yang pedih, yang sangat keras. Demikian yang kemarin review daripada kajian Rabu yang lalu.
Selanjutnya saya serahkan kepada Ustadz Dr. Muhammad Hasan Sohibi untuk melanjutkan kajian tafsir berikutnya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma ba'du farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munuh wal rusuh wa salahal jasadi wal ruh wa taubatan nasuh. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Para jamaah taklim surat Al-Kahfi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama selalu kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada saat ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat sehat wal afiat, serta nikmat panjang umur. Sehingga dengan sisa-sisa umur kita yang masih ada ini, berkat hidayah dan inayah Allah Jualah, kita bisa bertemu kembali pada situasi pengajian kita sebagaimana biasa. Mudah-mudahan keluarga kita, harta kita, rumah kita selalu dalam lindungan, jagaan, pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Anak-anak kita dijadikan anak-anak yang soleh dan soleha. Amin. Istri kita menjadi istri-istri yang soleha, suami-suami yang soleh, rumah tangga kita rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, hidup bahagia dunia dan akhirat. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu juga dilimpahkan dan dicurahkan atas pemungkas Nabi dan Rasul, junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya kita mentafsirkan ayatnya, mari kita baca kembali, yaitu ayatnya itu sendiri, yaitu ayat berapa? 88 ya. 88 insya Allah sampai 82 ya. Insya Allah 81 lah cukup, atau 80. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man amana wa amila shalihan falahu jazaa'an wa sanaqulu lahu min amrina yusra. Thumma atba'a sababa hatta idza balagha asy-syamsi wajadaha taqfu ala qaumin lam naj'al lahum tatlu'u ala qaumin lam naj'al lahum min duniha sitra. Shadaqallahul azim. Yang artinya yaitu amman amana wa amila shalihan. Adapun orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, beramal soleh, berbuat kebaikan, maka dia mendapatkan pahala yang terbaik sebagai balasan. Jadi kalau pahala itu berarti itu di akhirat. Pahala terbaik di akhirat, dan akan kami sampaikan kepada perintah kami yang mudah-mudah. Pahala itu
dia katakan lahu jazaa'anil husna, balasan di situ diartikan pahala. Pahala juga itu khususnya konotasinya biasanya untuk akhirat, tapi tidak mustahil di dunia pun akan mendapatkan juga sebagian daripada kebaikan dari atas perbuatan kita. Baik di dunia, artinya baik di dunia dan akhirat orang beramal soleh itu akan mendapat juga kebaikan balasan di dunia dan juga di akhirat. Ya. Kata-kata orang yang beramal soleh tadi akan mendapatkan kebaikan, jazaa'anil husna. Husna ini barangkali sedikit ya di sini, walaupun di tafsirannya tidak menjelaskan itu, barangkali ada manfaatnya. Bisa menjelaskan kalimat al-husna itu adalah mu'annas, bentuk kalimat perempuan dari isim af'alu tafdil. Dari kalimat kalau muzakarnya itu al-ahsan. Al-ahsan itu artinya yang paling baik. Jadi al-husna itu adalah paling baik. Jadi balasan yang paling baik. Sekarang kalau balasan yang paling baik, kalau untuk di akhirat itu apa kira-kira? Pasti kita bisa menduga bahwa balasan yang terbaik di akhirat adalah surga. Jadi itu. Jadi al-husna di situ adalah ujung-ujungnya, kesimpulannya adalah dia mendapat balasan surga. Ini banyak ayat-ayat yang seperti itu, di antaranya di surat Yunus. Di ayat berapa saya tidak ingat ayatnya itu. Jadi saya nggak seperti Ustadz Hadi ya. Apa nama Ustadz Hadi ya. Ada ayat-ayatnya tahu ya. Saya udah ayat berapanya ya udah, di mana buahnya juga tahu. Saya umur saya udah 60-an lebih, udah banyak lupa. Jadi di situ juga di surat Yunus itu saya jadi ingat ya ayat itu lilladzina amanu al-husna wa ziyadah. Bagi orang-orang beriman amal soleh. Ya, karena iman itu adalah untuk menyelamatkan orang dari siksa, sedangkan amal soleh itu untuk tadi menyelamatkan siksa, maksudnya tidak disiksa selama-lamanya, pasti dia masuk surga itu kalau iman. Kalau amal soleh artinya dia tidak disiksa sama sekali gitu, kalau dia beramal soleh. Kalau beriman saja ya mungkin dia tidak beramal soleh, ya tetap masih masuk surga, ya, tapi dia disiksa dulu. Gitu. Kalau amal soleh itulah yang menyelamatkan kita tidak disiksa di neraka. Manusia tidak disiksa di neraka karena amal al-husna wa ziyadah. Itu bagi orang beriman yang beramal soleh juga maka mendapatkan al-husna. Nah al-husna itu juga sama tadi itu dari kata-kata jadi hasanah itu. Mufradnya ya, kalau bukan isim biasa, tapi kalau af'alu tabdil itu dari kata ahsan itu, maka muannasnya itu al-husna. Al-husna. Nah, al-husna itu ditafsirkan situ secara jelas adalah al-jannah, yaitu surga. Sedangkan waziyadah yang di surat itu nanti sedikit juga saya sampaikanlah, ya sudah terlanjur saya baca. Waziyadah itu kalau makna lugawinya adalah tambahan. Tambahan, tapi bukan sembarang tambahan. Kalau di surga itu dikasih tambahannya apa? Ya betulnya yang lebih bagus lagi. Itu. Apa tambahannya itu? An-nazar ila wajhillahil karim. Itu tambahannya adalah kita memandang wajah Tuhan yang mulia. Jadi orang beriman nanti dapat melihat wajah Tuhan di akhirat, di surga khususnya di akhirat hanya orang beriman dan beramal soleh saja, ya. Sedangkan orang-orang munafik itu tertutup, dia terhalang, tidak bisa melihat zat Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bagi umat Islam yang beriman maka ada kabar gembira,
Walaupun di sini ayatnya tidak ada lanjutan itu ziyadahnya, tapi di ayat lain ada yang beramal soleh itu, yang beriman beramal soleh, tambahnya ada az-ziyadah, memandang Allah yang maha mulia. Jadi bagaimana kita bisa memandang Allah? Itu juga ada pertanyaan sahabat itu. Kata Nabi bilang, nanti kamu bisa memandang Allah di akhirat itu. Bagaimana ya Rasulullah kami bisa memandang Allah di akhirat? Orang banyak, dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat nanti, manusia tentunya yang di dunia ini begitu berjubel, ya tentunya seluas dunia ini, mungkin bisa lebih ya, kalau kita hitung dari zaman Nabi Adam yang beriman saja tentunya, ya bisa juga lebih dari isi dunia ini sekarang ini. Bagaimana kita bisa melihat? Itu loh. Kemudian kata Nabi bilang, kamu tidak bakalan berebutan. Tapi sebagai itu kamu nanti melihat Allah Subhanahu wa taala kama taro syamsa, ya, kama tarul badra, ya, sebagaimana kamu melihat bulan purnama. La tadamuna ahadun. Enggak ada seorang pun yang berebutan. Gitu. Jadi kamu nanti ra'aita rabbak, kamu akan melihat wajah Tuhan kamu, wajah rabbika itu, ya, la yatadawamun, kamu tidak bakal berebutan. Nanti kamu akan melihat, kamu taruh rabbak Tuhan kamu itu, la tadawamuna ahadun, tidak akan berebutan. Kenapa? Karena kama tarawnal badra lailatal badri, kama lailatal qamar lailatal badri, karena sebagaimana kamu melihat bulan purnama. Bulan purnama mana ada orang yang berebut, ya kan? Baik jangan lagi di Indonesia, seluruh dunia ada bulan purnama, yaitu tidak ada yang berebutan, pasti semua melihat. Seperti itulah. Insya Allah marzuqna an-nadhar ila wajhikal karim. Ya Allah, berikanlah kami rezeki, kemampuan nanti insya Allah di surga kami ini semua, khususnya yang hadir di Majelis Taklim ini, Majelis Taklim Surat Al-Kahfi, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nanti kenikmatan melihat, memandang wajah Allah yang mulia di surganya Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Nah, oleh karena itu, di sini juga ada Syekh Ali Sobuni juga ujungnya ini ditafsirkan juga sama beliau, ya. Jadi wa amma man amana billahi wa hasanal amala fid dunya wa qaddama sholihat fa jazaohu al jannah yatana'amu fiha. Itu tafsirannya juga begitu dia, ya. Jadi ada pun orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbaiki amalnya, memperbaguskan amalnya, beramal soleh di dunia dan melakukan amal-amal soleh yang lain, ya, maka wajazauhu al jannah, maka balasannya adalah surga. Itu kemana ke surga itu al husna tadi. Husna itu adalah bentuk dari, kalau fiilnya itu af'alu tabdil, kalau fiil isimnya ada hasanah, tapi kalau af'alu tabdilnya itu ahsan, ahsanah itu, kalau bentuknya isimnya adalah al husna. Jadi yang terbaik di akhirat, ya udah surga, tidak ada lagi seperti itu. Kemudian wasanakulahu min amrina yusra. Kemudian ya, secara terjemahnya wasanakulahu, kami akan mengatakan kepadanya min amrina, dari urusan kami, yusra, yang mudah. Kemudian tafsirannya wasanakulahu, kami mengatakan kepadanya, kepada Dzulqarnain, artinya mengatakan yang isinya perintah. Mengatakan isinya perintah. Dalam arti lain, maksudnya adalah kami perintahkan kepadanya dari urusan kami yang mudah-mudah. Ya, atau kami mudahkan perintah yang harus dikerjakan kepadanya itu. Jadi kami perintahkan urusan yang mudah. Nah, itu. Jadi mereka akan Dzulqarnain itu akan dimudahkan urusannya di dunia, tidak diberikan beban yang berat, ya, bahkan diberikan kemudahan-kemudahan dan keringanan-keringanan. Dan kemudian juga dia kaumnya tadi juga akan dipilihkan, dan termasuk Dzulqarnainnya sendiri memang menjadi raja yang adil dan mengajak kepada masyarakatnya, kaumnya, yaitu dakwahnya, dakwatuhum bil husna, itu yang mengajak ke surga. Nah, kemudian barang siapa yang mengerjakan
yang beriman tadi diajak kepada yang kebaikan, ya falahul, tentu otomatis balasannya falahul jannah, itu dia akan mendapatkan surga. Dan muamalah pergaulan yang baik di dunia, dan juga bantuan, kemudahan, saling tolong, saling membantu dalam urusan juga urusannya yang bisa dilaksanakan, itu urusan yang mudah-mudah. Tapi siapa yang tetap dalam kekufuran, ya, dalam kekufuran, jadi siapa yang tadi itu yang sebelumnya dikatakan, jadi summa wa amaman zolama fasaufa nu'adzibuhu adzaban nukra, itu yang artinya zalim di situ artinya yang tidak beriman. Yang tidak beriman dia tetap dalam kekufuran, diajak tidak mau beriman, maka dia akan disiksa, dihukum di dunia ini, juga dihukum juga di akhirat. Summa atba'a sababa, kemudian dia Dzulqarnain menempuh jalan lain, itu jalan ke jalan kemana, yaitu sekarang setelah tadi dia dari tempat terbenamnya matahari maghrib asyamsi, sekarang dia sampai kepada matli asyams. Jadi dia jalan menuju arah timur, ya. Hatta idza balagha matli asyamsi, sehingga apabila dia sampai ke tempat terbitnya matahari, dia sampai ke ujung negeri yang dia kunjungi, yaitu sampai arah timur, di mana di situ dia melihat tempat terbitnya matahari. Tempat terbit matahari ini fi ainir ra'i, ya. Di tafsirannya ini kata Al-Zuhri fi ainir ra'i sama dengan kemarin. Itu dia melihat di situ tempat terbenamnya matahari di laut, di air yang penuh lumpur hitam dan panas. Ya, karena lautannya itu tambah bertepi, dilihat itu dulu nggak kelihatan di sono tempat matahari, seakan-akan terbenamnya di situ, terbenamnya di laut, terbenamnya di tanah lumpur gitu. Ini juga sama, dia sampai ke sana di ujung timur itu juga sama, dalam penglihatan dia itu ada tempat terbitnya matahari di tempat itu, tapi bukan maksudnya di tempat yang dilihat itu sebetulnya, karena jauh. Karena jauh, seakan-akan dia lihat terbitnya di situ, itu loh, di balik gunung atau di tanah atau juga di air, karena jauh itu penglihatan itu ke sana, itu dia tidak mencapai. Yang dia capai ya kelihatan matahari sejauh apapun kelihatan seperti itu. Ya persisnya di mananya ya tidak kelihatan. Karena itu dikatakan, jadi jihad min jihati syarqi haisu matli asyamsi fi ainir ra'i, di mana tempat terbitnya matahari dalam pandangan orang yang ngelihat, bukan hakikatnya, ya. Hakikatnya tadi seperti itu. Sama yang kemarin seperti yang saya jelaskan, yaitu tempat terbenamnya matahari. Dan wajadaha ala min duniha syitra. Didapatkan mana tempat terbitnya matahari, didapatkan suatu kaum di mana itu tidak ada bagi mereka itu pelindung, tidak ada pelindungnya dari sinar matahari dan juga dari yang lainnya. Jadi didapatkan matahari terbit pada suatu kaum di mana kaum itu tidak berpakaian dan juga tidak ada bangunan yang melindungi mereka dari panasnya atau sengatan matahari. Nah, apabila matahari itu terbit, dia masuk ke di tafsir di sini kalimatnya dakhulu fi asrabil ardi, tahtal ardi. Apabila matahari itu terbit, udah bersinar, panas, mereka masuk ke dalam lubang di bawah tahtal ardi, ke bawah tanah. Nanti wa idza gharabat, apabila matahari sudah terbenam, baru dia keluar untuk dia berusaha, bekerja, mencari nafkah, mencari makan. Nah, begitu. Ya, untuk mencari makan. Nah, Imam Qatadah menafsirkan, beliau mengatakan, Madha Dzulqarnain bi fathil madain wa yajma'ul kunuz
wa yaqtulur rijal illa man amana hatta ata matli asyamsi hatta matli asyamsi fa asaba qauman fi asrabin uratan laisa lahum ta'amun illa ma andajat husyamsu iza tala'at. Jadi kata Imam Qatadah mengatakan Dzulqarnain dia berjalan, dia kembali pulang dari tempat terbenamnya matahari, sekarang kembali ke belakang, ya, ke lawannya, yaitu ke arah timur, ya, ke arah timur. Nah, dia ke arah timur itu selalu membuka kota-kota, jadi ditaklukkan kota-kota itu sepanjang jalan itu, ya, kemudian dia kumpulkan perbendaharaan, ya, harta kekayaan yang dikumpulkan sama dia, wayak tulu ar-rijal, dan juga membunuh para laki-laki, dibunuh. Di sini enggak semua orang dikatakan rijal, berarti laki-laki, saya berarti yang perempuan tidak. Illa man amana, kecuali orang yang beriman. Kecuali orang yang beriman. Nah, di sini juga barangkali kalau ini tafsirnya hanya seperti itu. Jangan kita nanti kita tanyakan lagi sejarahnya. Sejarahnya tadi itu yang tanahnya itu persisnya di mana, kemudian tahun berapa lagi. Itu nanti saya akan berikan kesimpulan dari mulai yang masih ada sisa yang kemarin Nabi Khidir dan sama Musa, kemudian juga Dzulqarnain, dan selanjutnya Ya'juj wa Ma'juj, di mana temboknya itu nanti saja. Ya, nanti kalau sejarahnya kita nanti saya jelaskan kesimpulannya, karena itu terpaksa saya harus melihat buku sejarah lagi. Karena di tafsir ya seperti begitu saja. Ya, walaupun ini tafsir Qurtubi Syekh Sobuni mengambil berapa tafsir tuh. Kemarin dari tafsir Al-Kabir, Zadul Masir, atau Bari, itu tidak menyebutkan. Ya, begitu saya kembali juga ke tafsir itu tidak menyebutkan juga. Yang ada sedikit di bagian ada tafsir Marogi, ada sedikit-sedikit, dan insya Allah nanti saya gabung. Tafsir Ar-Razi, Bahrul Muhit, ada Asbabun Nuzul, Al-Qutubi, ya, itu. Nah, jadi dia bunuh. Nah, ini juga sama. Jangan kok orang main bunuh aja gitu. Kita udah dapat pelajaran. Itu tentang Nabi Khidir. Ya, Khidir sama Nabi Musa. Nah, Nabi Musa saja ya yang dikatakan, taruhlah dia dikatakan memang bukan nabi, bukan rasul. Orang yang soleh, bahkan dia mengaku orang yang sama kaumnya Bani Israel, dia yang paling pintar, yang paling alim, yang paling a'lam, dikatakan kemarin seperti itu kan. Dia saja tidak bisa, nggak sanggup menalar apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir, membunuh juga anak nggak berdosa lagi, nggak berusaha, orang masih gulam itu masih anak-anak yang dibunuh, ya kan. Terus juga perahu dibolongin, tembok rubuh, dibangun, nggak mau minta upah, orangnya malah jahat-jahat, malah pelit-pelit, ya kan. Nah, nggak bisa sampai itu. Nah, ini juga kita ini disuguhkan seperti itu lagi nih, main bunuh aja. Pasti di balik itu tentunya ada proses, ya, ada proses. Barangkali udah ada mungkin diperangin entah bagaimana, atau dia melawan, kita tidak tahu. Bagi kita khususnya begitu saja, kita udah dapat pelajaran lah, dari pelajaran Nabi Khidir dengan Nabi Musa alaihissalam, seperti itu. Ya, semua tuh yang tadi juga masalah di mana tempat persisnya apa gitu. Ya, kemudian dia telanjang, telanjang itu kena telanjang bulat semua apa gimana? Ya, kalau di sini dikatakan nggak ada makanan juga dia urut telanjang. Telanjangnya mungkin kalau seperti di daerah pedalaman hanya yang Papua sana pakai koteka saja, itu juga kita nggak perlu tanya masalah seperti itu, ya kan. Kita ikuti seperti tafsir seperti ini saja. Kalau bertanya nanti juga bertanya yang merupakan sejarah yang membawa kepada kita keimanan kita, dan juga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, atau ilmu yang bermanfaat yang mendorong kita untuk beramal. Adapun sejarah-sejarahnya itu yang model-model kemarin itu, insya Allah nanti saya lihat di buku sejarah, ya, bukan di buku tafsir biasanya itu ada nanti. Kemudian mereka apabila matahari terbit, dia masuk ke lubang. Jadi orang-orang itu dia tidak ada makanan dan tidak ada minuman
Ya kecuali makanan itu ada makanan itu matang karena apa namanya di sini redaksinya mengatakan laisa lahum ta'amun illa ma andojat husyamsu idza tala'at. Tidak ada makanan bagi mereka kecuali makanan matang karena disengat matahari. Jadi makanan matangnya itu bukan karena dimasak. Bukan karena dimasak, tapi karena kena sinar matahari. Gitu loh. Berarti begitu panasnya matahari di tempat itu. Karena apa? Iya dekat tempat terbit itu tadi. Nah, gitu, logikanya ke situ. Jadi makan untuk sampai matang. Nah, dia juga kalau matahari terbit masuk ke lubang. Nah, ya karena itu tadi itu udah dekat tempat itu, tempat terbitnya matahari. Begitu matahari terbit panas. Makanan tuh matang gitu. Tidak ada makanan itu ya udah kecuali makanan yang matang karena kena kesengat matahari. Kesengat matahari apabila matahari terbit. Nah, apabila matahari itu setelah terbenam ya terbenam udah tergelincir sudah sore begitu, maka kharaju min asrabihim, baru dia keluar dari lubang-lubang tersebut. Nah, untuk apa keluar? Ya tentunya tolaba ma'isyatahum, yaitu mencari untuk kehidupan mereka. Kemudian kata Syekh Ali Sobuni mengatakan zukirolana annahum kanu fi makanin la yasbutu alaihi bunyanun wa yuqalu lahu azin. Jadi setelah diceritakan kepada kami, ini juga namanya kalau redaksi hadis namanya hadis kila. Itu kila artinya kila dikatakan, yang katakan siapa kagak tahu, itu namanya sigot tamrid. Itu hadisnya biasanya hadisnya lemah karena nggak ada yang orangnya dikenal, disebut jelas, dikatakan kila, dikatakan, yang katakan siapa. Kalau kola, nah itu ada failnya, itu namanya fiil madhi, domirnya domir baris itu. Kola Zaidun umpama kola Allah Ta'ala, kola pulan, kola banyak seperti kola al-kafirun, itu orang kafir berkata. Ya kita kola Allah Ta'ala, Allah yang berfirman. Tapi kalau kila berkata, dikatakan, yang katakan siapa? Ya nggak tahu, gitu kan. Nah, namanya sigot tamrid. Begitu juga ini ada juga kata Syekh Ali Sobuni, ada juga yang menyebutkan, disebutkan kepada kita bahwa mereka itu adalah berada di suatu tempat di mana tempat itu ya tidak ada nggak bisa dibangun, gitu. Nggak bisa. Nah, mungkin kita bisa membayangkan nggak bisa dibangunnya gimana ya. Ya udah, ya berarti tanahnya ya mungkin ya berdebu gitu ya, ke bawah juga mungkin tanahnya juga hancur begitu, kagak bisa ya, tetap untuk membangun. Sebagaimana juga jika di tafsir yang lain juga mengatakan seperti itu ya, di di tafsir Marogi juga jadi dikatakan di sini kesimpulannya innahu balaghatal ma'mur minal ardiyah ya jihatal masyriq wa wajada qauman la libasalahum wala bina'un wa hum qurratun ya fil arab au fisarad fil ardi. Jadi kesimpulannya bahwa mereka Zulkarnain sampai ke ujung negeri di arah timur yang mana didapatkan di sana suatu kaum yang tidak ada pakaian dan juga tidak ada bangunan. Nah, di situ juga dikatakan di tafsirannya yang sebelumnya itu dikatakan bahwa memang tidak bisa itu tanah itu bisa menanggung bangunan. Ya kita bayangkan berarti itu ya goyang, ya mungkin debu saja begitu sampai ke bawah pun, atau pasir begitu ya, atau pasir ke bawah nggak bisa untuk dibangun. Jadi tumbuh-tumbuhan juga jarang sekali gitu loh. Pohon-pohonnya tadi dikatakan juga nggak ada. Di situ malah di tafsir lain mengatakan tidak ada pohonan. Nah, sekarang dia makan apa? Ya kita bayangkan ya ada yang dimakan tapi ya sedikit begitu saja. Kalau ada disebutkan tafsir ini nggak ada pohonan, nggak ada bangunan, jadi makan apa?
Ya tentunya ada yang dimakan, gitu, walaupun sedikit yang bisa mempertahankan kehidupan. Ya, nah oleh karena itu juga yang seperti begini juga kita nggak perlu cari mendalam apa dia makan apanya, yang dimakan buahnya apa itu nggak perlu itu. Ya, jadi cukup segitu saja dikatakan bahwa emang tidak ada pewarnaan, ya nggak ada karena nggak bisa tumbuh tanahnya seperti itu, bangunan juga tidak ada. Ya, tapi tadi juga kalau ada makanan, tadi bagaimana makanan dari mana itu kok makanan tetap matang? Nah, yang karena sengatan matahari, makanannya dari mana? Udah itu nggak usah perlu bahas lagi. Saya juga nggak mau mencari-nyarinya seperti begitu. Ya seperti itu saja. Nah inilah apa namanya perjalanan Dzulqarnain sampai ke arah timur itu, yaitu di tempat terbitnya matahari, di mana di situ dia mendapatkan suatu kaum, mana kaum itu adalah apa namanya orang miskin, ya karena tidak ada bangunan, tidak ada makanan, ada puhunan, sehingga dia juga hidup keadaan telanjang. Dan kalau pagi hari tempat ketika matahari terbit dia masuk ke lubang karena tidak kuat dengan sengatan matahari itu karena dekatnya tempat terbitnya matahari. Kalau siang, kalau sore sudah sore baru dia keluar mencari makanan. Nah, ada makanan ternyata tadi itu dikatakan secara global, yaitu makanan yang sudah matang karena sengatan matahari. Barangkali ya, sampai sini aja dokter, ya nanti insya Allah apa namanya kalau ada pertanyaan kita ya, mudah-mudahan pertanyaan sekali lagi pertanyaan yang bermanfaat bagi kita, ataupun juga memang ya tidak apa-apa yang terlintas mau ditanya, tanya saja. Kan kemarin saya sudah katakan, kan saya tidak tahu nih Ustadz bermanfaat atau tidak, menurut saya itu bermanfaat. Jadi saya tanya, nggak apa-apa, tanya saja, apa saja tanya silakan gitu. Cuman nanti saya saya katakan jawabannya bagaimana, nanti saya yang jawab begitu. Tidak apa-apa, tanya aja. Walaupun juga ini mau nanya, tapi ntar katanya tanya ini nggak bermanfaat, enggak, tanya aja. Karena kan yang bertanya tentunya kan saya nggak tahu, makanya saya tanya gitu kan, begitu nanti alasannya yang bermanfaat tidak. Pokoknya saya sampaikan ini, ya sudah nanti Ustadz yang menilai bermanfaat atau tidaknya kan begitu. Apa ya sampaikan saja apa yang mau ditanya. Cuman tadi hanya saya berikan gambaran pemikiran supaya tidak terlalu apa namanya melebar begitulah. Jadi gambaran supaya agak terfokus ke situ. Tapi kan mungkin saja kita mungkin merasa bermanfaat, tapi itu sebetulnya ke sejarah juga, ya nggak apa-apa ya kan gitu. Cuma hanya tadi memberikan gambaran, jangan terlalu meluas kita bertanya tentang masalah sejarah itu. Sejarah itu memang tempatnya, jamnya, waktunya, apanya, jenisnya apa itu sejarah bahasanya. Kalau tafsir hanya menyebut secara global saja. Dan juga nanti juga termasuk pembicaraan saya itu nanti juga Masya Allah kita doakan Bapak Dr. Basuki SPOT ini mudah-mudahan selalu sehat walafiat, selalu hadir, dapat menyimpulkan itu. Masya Allah saya sudah dengerin juga kesimpulan beliau itu, bahasanya dia lebih bagus dari bahasa saya. Dari kesimpulannya ya, mudah dipahami, ya mudah dipahami. Kalau saya kan ngikutin tafsir itu bahasa Arab itu redaksinya jadi enggak berbeda dengan redaksi susunannya itu. Tiga kalimat itu mestinya dari awal, kedua, ketiga. Kalau bahasa kitanya itu ya berutut begitu, tapi bahasa Arab begitu, maka yang diterjemahnya duluan, yang nomor 3-nya, nomor 2-nya belakangan, nomor 1-nya begitu juga, suka begitu kan, nggak teratur, yang sering begitu, jadi maka ya, terbawa lah bahasa saya itu kan gitu. Maka Dr. Basuki saya lihat bikin kesimpulannya, Masya Allah cakep. Bu Hari ada tambahannya ada apa, dan kadang-kadang juga ada seperti Dr. Basuki suka menjelaskan yang belum saya jelaskan, padahal nanti ada karena ayatnya belakangan. Nah emang tafsir begitu, kadang-kadang dia tidak mau menjelaskan kalau sebelum ada apa tafsirnya itu, ayatnya itu, tapi berkaitan sebetulnya sama yang di atas gitu kan. Nah, ada juga kadang-kadang tafsir itu juga disebutkan juga padahal belum itu ayatnya belum disebut, tapi udah ditafsirkan duluan. Jadi memang begitu. Ada yang apa namanya nunggu ayatnya dulu baru ditafsirkan, kadang-kadang juga ditafsirkan duluan ayatnya sebelum belum datang. Begitu juga saya ketika memberikan keterangan kadang-kadang begitu, belum sebenarnya ayatnya belum. Nanti juga ada penjelasannya lagi itu khusus.
Tapi kadang-kadang karena ini berhubungan, saya udah jelasin duluan. Nah, karena kagak enak kalau nggak disambungin gitu loh. Nah begitu juga Pak Dokter Basuki juga saya lihat seperti begitu. Kadang-kadang kan saya belum jelasin kok dia udah jelasin dulu. Karena merasa kali ini nyambung. Dia itu cakep. Bagus ya. Ya karena redaksi dia udah dirubah yang saya sampaikan itu begini. Wah ini harus sambungin gitu. Benar gitu. Mudah-mudahan ya semua kita mudah pada sehat walafiat selalu yang hadir ya bil khusus juga dokter Basuki selalu hadir untuk memberikan review kemudian atau mungkin ada yang saya keliru gitu katanya seperti kemarin kan saya menyebut musuhnya Nabi Isa saya sebut Nabi Musa kan gitu tapi belakangnya sih saya sebut Nabi Isa tapi awal-awal pernah saya sebut salah begitu kan bisa saja begitu itu biasa Dokter Basuki juga memperhatikan itu yang makanya yang diambil yang akhir tentunya yang benernya itu udah pasti itu kalau itu udah ketahuan ini bukan ini maksudnya ini Ustaz keliru bagus begitu ya emang keliru tapi yang di belakangnya kan bener tapi Ustaz Dokter Basuki kan mengambilnya yang benernya aja bener udah begitu nah simple padat dan cepat gitu loh dan bahasanya juga enak alhamdulillah ya alhamdulillah sehat walafiat semua ya silakan dokter ya. Jazakumullah khair Ustadz Syekh Hasan Suwaibi kawan-kawan Bapak sekalian alhamdulillah kita imajinasi kita ini terbuka ya subhanallah ada hamba Allah yang sangat kuat perkasa ya pergi ke barat sekarang ke timur Ustadz ya luar biasa ya jadi memang imajinasi kita tuh membayangkan masya Allah ya naik apa nih naik kuda atau apa itu imajinasi aja itu imajinasi kita aja Ustaz ke barat ke timur itu sebetulnya juga udah ada di pikiran saya tuh dok ini di pikiran saya tuh ini dia naik apa gitu kan disebutin dia naik ya paling kita udah husnuzon aja lah pokoknya dia pasti dia juga mungkin zaman dia kalau dia belum ada kendaraan mobil ya pasti onta enggak kan gitu iya dia naik onta atau naik kuda kan gitu luar biasa betul emang imajinasi kita jadi apa mikir subhanallah ini ada raja yang kuat perkasa tapi beriman dan beramal soleh ini luar biasa ya. Jadi beliau ini nggak sombong Ustaz ya walaupun mereka tidak sombong ya. Iya tidak sombong itu. Tapi jangan juga nanti lihat itu ini kejam amat ke orang yang nggak biru langsung dibunuh. Itu juga kita harus suzon gitu. Ya. Jadi kan kadang-kadang kita nih Ustaz tentang kita ini udah profesor, udah kaya raya, hartanya banyak, kadang-kadang kita itu kurang bersyukur, nggak mau berdakwah. Kalau ini kan raja yang berkuasa tapi rajin berdakwah Ustaz ya. Iya. Dia dakwah di sini juga seperti tadi itu. Emang Allah juga mengajarkan justru dikasih kepada Zulkarnain ini dikatakan di dalam tafsir lain itu wasanu'allimhu bidunya ma tayassaralana ta'limuhu ma yuqarribuhu ila rabbih wa yalinu lahu qalbu wa la yashqu alaihi fi'lu masyaqqatan kabirah kasolati wa zakati wal jihadi wa nahwa. Jadi walaupun kelihatan emang begitu perkasa juga karena Allah juga di sini mengatakan kami akan ajarkan Zulkarnain itu di dunia ini yang mudah untuk kami untuk memberikan pelajaran sama dia. Jadi yang mudah ditangkap oleh Zulkarnain, kasih pelajaran apa yang mudah yang untuk mendekatkan diri kepada Tuhannya dan hatinya juga lembut. Wa yalinu lahu qalbu, enggak sombong dia. Wala yasyuku alaihi alfilu dan juga itu yang tadi udah disebut tuh apa namanya wasanaku lahu min amrina yusra. Ya. Nah itu tafsir lain itu tafsirannya. Kami perintah yang mudah-mudah. Tidak memberatkan dia untuk mengerjakannya seperti apa? Ya sama seperti kita nih. Kasolat disebut di situ. Kasolat, wazakat, jihad dan yang lainnya. Yang mudah-mudah semua. Tapi juga begitu dia bisa mampu mengerjakannya. Dicari jalan yang diberikan kemudahan oleh Allah. Jalan-jalan apa? Jalan tadi itu menuju ke keagungan. Ya, bisa menguasai itu. Yang pokoknya itu ada dia bisa menjadi raja menguasai timur dan barat. Mereka itu didakwahkan kepada ajaran Islam menuju kepada Al-Husna tadi.
Nah, itu kan luar biasa. Kalau orang nggak kuat nggak bisa sampai seperti itu. Tapi kuat dia tidak sombong. Ilmunya banyak juga tidak sombong. Dan Allah mengasih pekerjaan itu yang mampu bagi dia. Dan dia bisa paham itu. Makanya ditempuh jalan-jalan yang mudah tadi itu. Dia ikut Pak bahasa Baba. Dia ikuti jalannya itu. Atau jalan berapa kali dikata Atbat Sababa karena itu yang pertama jalan yang pertama. Yang berikutnya jalan lain. Itu pertama jalan ke barat. Yang kedua adalah jalan ke timur. Ya, begitu dokter. Ya, alhamdulillah Ustaz, tambah insyaallah motivasi kita untuk menggunakan kemampuan kita untuk tetap beriman dan berdakwah di jalan Allah walaupun kita sibuk sebagai orang yang berilmu, tapi kita tetap memberikan dakwah. Mungkin Bapak Ibu sekalian, silakan kalau ada pertanyaan atau apapun, silakan kami tunggu. Baik Ustadz, kalau tidak ada kita akhiri, dan semoga ini menambah inspirasi, motivasi kita agar kita menjadi orang yang tawadu, walaupun kita ini berilmu, punya harta dan segala macam, kita tetap gunakan itu untuk berdakwah seperti dicontohkan oleh Raja Zulkarnain, walaupun beliau itu sangat hebat, tetapi tetap selalu mengatakan ini dari Allah SWT dan berdakwah di jalan Allah. Mohon doanya Ustaz sebelum kita tutup. Ya, kita baca surat Al-Fatihah, sebelum kita berdoa dengan wasilah Fatihah, kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala hajat kita yang baik bisa dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditolak daripada mara bahaya. Ala hadzal niyyah wa la kulli salihah. Sya'unul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil amin. Astagfirullahaladzim, 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 alhamdulillah, maulana, ya ma'bud, Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa sallim, wa tabaraka wa ta'ala min kulli sahabati rasul ajma'in, alhamdulillah rabbil alamin, alhamdulillah wa ni'ama wa yukab mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal amwat. Allahumma fir lana dzunubana fa innaka al-ghafirin warhamna fa innaka ar-rahimin wansurna waftah lana fa innaka al-fatihin warzuqna fa innaka ar-raziqin wahdina wa najina minal qawmidh dhalimin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa inna fihi ala siyam wal qiyam wa tilawatil Quran. Allahumma inna na'udzubika minal junun wal juzam wal baras wa min sayyi'il asqam al manfa'an al bala wal waba wal ghala wal fahsya wal munkar wal fitan wal mihan ma dhahara min batan. Allahumma inna na'udzubika min qarana wa 'abidhu anna ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah ya Ustaz Syekh Hasan. Subhanakallahumma wa bihamdika. Alhamdulillah. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit Ustaz semua ya para